Siapa tak kenal mereka? Di panggung dangdut sekarang, bolehlah mereka disebut para ratunya, diva dangdut. Padahal, mereka dulu pedangdut kelas kampung. Dangdut selepas tahun 2000 memang menampakkan wajah berbeda dengan era sebelumnya. Urusan kualitas suara agaknya jadi nomor 2. Nomor 1 adalah goyangnya, joget dangdutnya. Perintisnya adalah seorang Inul Daratista. Perempuan asal Pasuruan, Jawa Timur ini sontak membetot perhatian jagat hiburan tanah air. Inul mendangdut sembari berjoget heboh, yang lantas kondang dengan sebutan goyang ngebor. Kontroversi karuan saja meruyak. Mereka yang tak setuju menilai jogetnya kelewat seronok. Kecaman bahkan datang dari Raja Dangdut, Rhoma Irama, yang merasa dangdut ala Inul merendahkan wibawa dangdut. Sang Raja boleh kontra, nyatanya Inul jalan terus. Dewi Persik menyusul. Biduan dangdut dari Jember, Jawa Timur ini menyihir penonton dengan goyang gergaji. Lagi-lagi, goyangan macam begini panen kontroversi. Namun justru itu juga yang malah bikin nama Dewi Persik jadi ternama. Kemudian, sang biduan dangdut juga main film layar lebar. Janda juga, Bu. Waduh. Gini nih, senam kegel. Seperti ke depan, jepit, lepas. Depan contraction. Tampil di urutan buncit adalah Zaskia Shinta. Mengakali pasar, ia mencipta joget meniru Itik. Jadilah goyang Itik. Nama panggung biduan dangdut belia dari Bekasi, Jawa Barat ini lantas masyhur jadi Zaskia Gotik. Inul, Dewi Persik, dan Zaskia Gotik cuma beberapa contoh betapa mereka yang bukan siapa-siapa lantas melejit jadi orang ternama. Gara-gara sukses merebut panggung dangdut. Berangkat dari pedangdut yang sukses mentas duluan, ada saja yang lantas coba mengikuti. Hari-hari ini, sederet pedangdut muka baru mengadu peruntungan. Suara pas-pasan tak bikin niatan surut. Bekalnya lebih pada itu tadi, joget khas yang diyakini bakal memikat penonton. Ini dia salah satunya, Siti Badriah. Percaya diri, nama panggungnya tetap memakai nama asli Betawinya. Malah terbukti manjur mendongkrak popularitas. Lagu berondong tuanya kian kumandang saja. Namun, tentu saja Siti Badriah kian dikenal lantaran gaya jogetnya, goyang maju mundur. Cerita karir menyanyinya berangkat dari panggung hajatan kampung. Tekun ia lakoni sedari masih berseragam sekolah putih merah. Bayarannya juga cuma puluhan ribu rupiah saja. Pertama nyanyi Siti dapat 25.000. Itu udah gede banget Pan ya, kata Bapak Siti teh, ini jangan dipakai jajan ya, buat jimat katanya begitu. Tapi kan yang anak sekolah kan dapat duit kan, jajanin deh gitu kan. Terus
Waktu udah kelas 6 SD, Siti dapat 50.000. Nah udah SMP, udah kesini 150.000 gitu. Citra dangdut memang lebih lekat dengan musik rakyat jelata kebanyakan. Di panggung dangdut kelas kampung masih kental budaya sawer. Penonton memberi si pedangdut duit langsung. Ada saja penonton yang memanfaatkan celah menyawer untuk melecehkan. Pengalamannya yang terpahit ya gitu kayak nyanyi terus kayak di nyawer itu kayak mau dipeluk lah, terus kalau nyawer pengen dimasukin nya gitu kan, terus kadang-kadang minta nganterin pulang gitu. Terus yang sedih sih kalau misalnya kayak ada yang punya bini nih gitu, pas punya bini tuh laki itu minta nomor teleponnya Siti gitu, ngajakin ketemu sama Siti. Nah pas ketahuan sama bininya itu dia kagak jawab, bininya lakinya itu malah nyalahin kitanya gitu kan, oh dia ini yang gangguin saya katanya gitu. Dan di situ yang nggak enak itu kita yang dimaki-maki sama istrinya gitu, padahal kita nggak ngelayanin. Waktu itu lagi sekolah itu waktu kelas 1 SMP itu pernah dikatain sama seseorang lah ya, sama seseorang karena Siti pulangnya malam gitu, pergi siang pulang malam, kadang-kadang pulang pagi gitu. Itu kadang-kadang dibilang, bapak kamu tuh kerja apa sih katanya gitu, sampai kamu tuh kerja pulang malam kayak gitu, kamu tuh kerja apa katanya gitu. Padahal tuh orang udah tahu saya nyanyi dangdut gitu kan. Jagat musik dangdut kian semarak saja. Nama-nama pedangdut yang sudah mapan masih berkibar. Namun terus saja muka-muka baru menyerbu. Mereka berusaha menyalip Inul Daratista si goyang gebor, Dewi Persik si goyang gergaji, dan Zaskia goyang itik. Wika Salim ada di antara barisan pedangdut pendatang baru. Lewat lagu ngutang, biduan 21 tahun dari desa Tapos, Depok, Jawa Barat ini mencoba meretas sukses. Dan untuk bisa bersaing merebut panggung dangdut yang kian sesak, Wika Salim punya andalan aksi panggung, joget goyang keramas. Alhamdulillah sih walaupun belum banyak, tapi ya adalah beberapa orang juga yang udah mulai gitu, udah mulai tahu sama Wika Salim, sama goyang keramas gitu kan. Dan alhamdulillah juga karena kan aku punya single pertama itu judulnya Lagu Ngutang. Dan Lagu Ngutang itu setiap nyanyi kan aku pasti bawain goyang keramasku kan. Dan alhamdulillah. Joget dangdut rupanya disadari betul oleh penyanyinya sebagai jurus pemasaran yang jitu. Bahwa era dangdut masa kini tak lagi cuma model sang biduan bernyanyi mematung sembari memegang mikrofon. Penonton bakal lebih gempita saat biduan dangdut berjoget seru. Dan itu kenapa bisa muncul goyang keramas itu, karena aku dulu tuh nyanyi memang agak ribet sama rambut gitu kan, gini-gini apa sih pegang-pegang rambut. Dan manajerku sama teman-teman tuh juga kita lagi ngumpul gitu, lagi nyanyi karaokean. Manajer aku bilang, kamu ribet banget sama rambut sih gitu kalau nyanyi katanya gitu. Mendingan dieksplor aja katanya, sambil megang rambut sambil goyang katanya gitu kan. Nah terus kata teman aku tuh sama goyang, nah goyangnya apaan tuh, acak-acak rambut kan gitu. Terus kata jangan, jelek banget sih namanya gitu kan. Akhirnya aku bilang ya udah gimana kalau goyang keramas aja gitu. Wika Salim si goyang keramas memulai karir dari pentas kampung ke kampung, kesana kemari menunggang sepeda motor. Bahkan cerita pahit masih dicecap saat datang tawaran rekaman. Namun Wika mesti setuju dengan syarat di balik itu. Ada udang di balik batu, maksud busuk.
banyak. Dulu apalagi kan namanya aku masih dari kampung ya, namanya ditawarin buat kontrak gitu rekaman, itu udah seneng banget kan. Itu juga ada waktu itu dari manajemen salah satu artis papan atas, itu udah sangat ternama gitu, tawarin. Tapi syaratnya gitu, kamu mau nggak, katanya, kamu cepet terkenal nih, biar kamu cepet terkenal, tapi kamu harus mau, ada syaratnya tapi kamu harus mau gitu. Terus aku tanya syaratnya apa mas, aku bilang gitu. Iya, kamu harus mau kalau misalkan saya suruh kamu ketemu sama pejabat ini, kamu ke sana, terus kamu janjian, kamu nanti pasti dikasih rumah, mobil, apa aja deh kamu mau kamu dikasih, tapi kalau mereka ajak ketemuan gitu, kamu harus mau gitu kan. Ketekunan Wika Salim diganjar sepadan. Wika sudah mulai bisa mengentaskan kemiskinan yang membelit keluarganya. Iya kan jadi sedih. Iya. Iya, aku harus bisa bikin orang tua aku juga bangga gitu. Apalagi sekarang mereka kan udah tua, udah nggak mungkin kerja keras gitu ya. Jadi iya, jadi aku harus bisa bikin mereka lebih seneng gitu, lebih bisa ngerasain hidup yang lebih baik gitu, nggak kontrak rumah, nggak pusing cari uang buat bayar rumah gitu kan, buat bayar yang lain-lainnya gitu. Jadi aku harus bagaimana caranya harus bisa bikin keluarga aku hidupnya lebih baik gitu. Jalan jadi pedangdut ternama ada beberapa cara. Tak langsung lewat jalur tampil di layar kaca. Novika Dayung punya caranya sendiri. Pedangdut belia dari Tangerang, Banten ini lebih fokus membesarkan namanya dari tingkat lokal dahulu. Tak mau kalah gertak dengan rupa-rupa joget milik seniornya, Novika mengambil ilham goyang dangdut dari cara mendayung perahu. Jadilah goyang dayung. Aku punya ciri khas itu goyang dayung. Goyang dayung karena asik aja goyangnya, ya kayak kita ngedayung gitu. Kebetulan Nopi juga kan suka ya main di pantai. Jadi ya udah ada ini, ya udah goyang dayung aja nih kayaknya oke gitu. Biar jadi ciri khas aja. Dan selama ini selalu mana-mana itu menjadi ini Nopi. Iya, menjadi andalan Nopi dan jadi ciri khas Nopi sendiri goyang dayung itu. Bahkan udah beberapa orang juga yang udah tahu goyang dayung, bahkan bisa niruin goyang dayung juga. Novika Dayung punya kiat lain. Saban kali manggung, ia rajin menebar kaset, keping cakram album, atau rupa-rupa barang promosi demi mendongkrak popularitas. Semoga lagunya disuka ya. Oke, thank you. Apa? Oh iya, yang punya Benteng Jaya terkenal. Yang selama ini Nopi lakukan tetap Nopi promo ya ke panggung-panggung. Terus Nopi bagiin burner, bagiin kaset, CD. Jadi lebih ya ininya biar mereka lebih tahu aja gitu. Alhamdulillah hasilnya sih mereka ngerespon ya. Jadi kurang lebihnya banyak yang udah tahu. Oh ini dayung gitu. Di jalan ataupun di mana kalau ini mereka pasti negur gitu ya. Nopi apa gitu. Ya seneng sih bisa diterima sama masyarakat, seneng. Novika juga berangkat dari keluarga pas-pasan. Makanya Novika bertekad untuk terus menyanyi demi hidup tak lagi nelangsa. Novika akan terus bergoyang. Novika akan terus mendayung. Nopi di keluarga ada 6. Di bawah Nopi ada 4.
Yang masih sekolah ada itu 2, cowok cewek. Yang satu kelas 1 SMP, yang satu kelas 2, yang 2-nya masih kecil. Terus ada kakak aku, satu cewek yang sering nemenin aku nyanyi. Tapi dia udah berkeluarga. Jadi selama ini Novi yang sering ikut membantu ya? Iya, Novi yang sering bantu mama gitu. Bantu orang tua untuk biaya adik-adik sekolah. Jakarta. Pada jam 5 itu semuanya. Yang punya panggung ini boleh goyang. Jakarta. Pada jam 5 itu semuanya. Yang punya panggung ini boleh goyang. Kondang pun dengan bayaran manggung mahal serta langganan tayang di televisi nasional memang jadi impian setiap pedangdut. Namun jalan menuju ke sana tidaklah gampang. Makanya, cara mendaki setahap demi setahap ada juga yang melakoni. Di Indramayu, Jawa Barat, muncul nama Yuliana ZN. Di kawasan Pantura dengan starling dangdutnya yang khas itu, nama Yuliana cukup berkibar. Biduan 24 tahun ini masih terus bersetia bergerilya di jalur indie. Ia memproduksi album dan bahkan menjualnya sendiri. Sementara ini, cara model begini dirasa Yuliana lebih pas. Keluar masuk uang, jelas juntrungnya. Ke Pantura aja lah gitu, karena di sini kan udah banyak studio juga, studio recording juga di Indramayu. Mungkin kelihatan dari penjualan kaset gitu ya, kita dapat royaltinya gitu. Kalau dulu sih kan nggak jelas gitu, karena yang mengeluarkan yang apa sih penjualannya kan dari sana, dari itunya studionya gitu. Untuk memproduksi album, Yuliana mesti merogoh kocek sendiri, sekira 20 juta rupiah modalnya. Sekitar kurang lebih 20 juta lah ya. 20 juta. Iya. Tapi kalau untuk kos yang paling besar itu biasanya di biaya apa? Di cetak ya, kali ya, dicetaknya. Yuliana mengakui impiannya menjadi pedangdut papan atas, bernyanyi di depan belasan ribu penonton yang mengeluk-elukan namanya, bergoyang menggembirakan suasana. Harapannya ya pengen lebih sukses lagi lah, bisa sukses, amin, kalau bisa sampai ke nasional. Pentas dangdut di sekujur negeri ini masih gempita. Saban kali panggung dihelat, penonton berjubal padat. Berdangdut bahkan tak lagi murni untuk berkesenian. Dangdut kerap dibawa ke pentas politik saat kampanye pemilu misalnya. Dan itu berarti uang untuk pedangdutnya. Jika nama sudah kondang, uang lebih banyak datang. Selama panggung dangdut di negeri ini belum sepi, selalu saja muncul deretan pedangdut pemula yang mencantelkan impian untuk jadi ternama. Meski berliku terjal, jalan untuk menuju ke sana. Berebut panggung dangdut. Thank you.